Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di video ketiga ya, pembahasan tentang benih-benih khawarij yang wajib kita jauhi sebelum kita menjadi khawarij betulan. Di video sebelumnya, video bagian pertama dan kedua, kita sudah membahas benih-benih khawarij tersebut. Di antaranya adalah bahwa mereka itu punya sifat pelit, punya sifat pelit. Yang kedua, mereka tidak punya mental berjuang, tidak punya mental memberi, tidak punya mental berkorban. Ya, mental mereka adalah mental pengemis, mental minta gratisan dan lain-lain. Dan seumpama mereka punya jasa di suatu hal, mereka menginginkan jasanya itu dihargai dan dikonversikan dalam bentuk keduniaan. Ya, aku sudah masuk Islam lama, aku sudah berjuang. Nanti kalau Islam sudah jaya, harusnya yang jadi pimpinan aku, atau setidaknya aku jadi pengurus teras. Umpama ada gaji, aku harus digaji yang besar. Kalau yang baru Islam, nggak usah digaji. Umpama digaji ya dikit aja, maunya seperti itu. Jadi di awal-awal memang punya niat berjuang, ya, tapi di tengah jalan niatnya berubah menjadi niat keduniaan. Itu walaupun mereka ya ahli sholat, ahli puasa, dan membaca Al-Quran, bahkan hafal Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca jangankan masuk ke dalam hati, sampai tenggorokan saja tidak. Jadi secara lahiriah terlihat mereka beragama, padahal sejatinya tidak. Ya, sejatinya tidak. Kalau mereka punya jasa, maunya ya dihargai, ya dihormati. Kalau ada bagi-bagi apa, maunya minta banyak karena merasa punya jasa dan lain-lain. Itu benih-benih khawarij yang perlu diwaspadai. Kemudian benih khawarij berikutnya ini kita ambil di Sahih Bukhari, ya, babu qatlil khawariji wal mulkibin ba'da iqamatil hujjati alaihim. Ya, kemudian kita baca wa qaulillahi ta'ala, dan firman-Nya Allah yang maha luhur. Ini surat At-Taubah ayat 115. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Wa ma kana Allah, dan tidak ada siapa Allah, liyudilla, agar menyesatkan, kauman, pada suatu kaum, ba'da id hadahum, setelah ketika itu kaum itu diberi petunjuk oleh Allah, hatta yubayyina lahum, sehingga Allah menjelaskan
untuk mereka mayat takut, apa-apa yang seharusnya mereka waspadai. Artinya apa? Orang yang sudah masuk Islam, menetapi agama yang benar, itu tidak akan disesatkan oleh Allah, sehingga Allah menjelaskan hal-hal yang seharusnya mereka waspadai. Contoh yang perlu diwaspadai setelah kita masuk Islam, ya, contohnya di surat Ali Imran itu, ya, ada doa berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan simpangkan hati kami, hatinya nyimpang, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya, wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah dari sisimu kerahmatan, innaka antal wahhab, engkaulah maha pemberi. Sebelum ayat itu, ya, itu ada pembahasan tentang ayat mutasabihat, ya. Nah, ini termasuk yang harus kita waspadai, ya itu, ya, merasa pinter mungkin, merasa ahli bahasa Arab, mungkin merasa ahli sastra, terus ayat-ayat yang sifatnya mutasabihat di utik-utik, nah, di congkel-congkel, ya. Padahal di ayat tersebut berbunyi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, ya, orang-orang yang ilmunya mendalam cukup mengimani ayat-ayat mutasabihat. Jadi tidak usah diutik-utik lah. Termasuk kalau diutik-utik, ya, nah itu nanti yang menyebabkan hatinya menyimpang. Termasuk penyimpangan itu adalah di surat Shaf, ya. Di situ juga ada ayat falam mazahu azagallah qulubahum. Ketika mereka menyimpang oleh Allah, malah simpangkan sekalian. Gitu, ya. Ini kisahnya tentang Bani Israel yang tidak begitu takzim, tidak begitu menghormat, tidak begitu ngajeni nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Masa iya nabinya sendiri yang mulangi mereka ngaji, yang menuntun mereka praktek ibadah, dari yang paling kecil hingga paling besar dituduh kemaluannya sanglir, ya kan? Dituduh kemaluannya itu bermasalah, ya. Padahal Nabi Musa itu memang aslinya adalah orang pemalu yang tidak mau auratnya dilihat oleh banyak orang. Ya itu tadi, tidak takdim mengagungkan pada nabinya, menyakiti nabinya, lah itu juga yang menyebabkan hati seseorang itu menyimpang. Oke. Jadi masalah penyimpangan itu sebenarnya Allah sudah memberi peringatan, kata yubayyina lahum mayatahun. Kamu jadi orang beriman harus waspada, jangan sampai bergaul dengan ahli bid'ah. Tapi nyatanya malah bergaul. Ya sudah, Allah punya alasan untuk menyimpangkan. Kamu sudah menetapi agama yang benar, jangan suka misalkan baca buku-buku, mendengarkan ceramah-ceramah yang bisa mempengaruhi kepahaman,
malah nekat, bukunya dibaca, ceramahnya diikuti. Bukunya yang nulis siapa yang tidak jelas, ceramahnya siapa yang tidak jelas, diikuti. Akhirnya Allah punya alasan untuk menyimpangkan, menyesatkan orang tersebut. Ya, kalau bergaul dengan teman bergaul yang baik, ibaratnya seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau bergaul dengan orang yang jelek, itu ibaratnya seperti bergaul dengan orang yang pandai besi, malah bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Akhirnya ya Allah punya alasan untuk menyimpangkan orang tersebut. Padahal asalnya itu diberi hidayah oleh Allah. Pada akhirnya Allah menyesatkan. Oke. Jadi dalam beragama itu ya sudahlah yang nurut sama aturan, ya. Jangan merasa Allah tidak apa-apa, tidak mungkin aku hanya bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek, masa aku ketularan, tidak mungkin lah. Masa hanya membaca buku-buku yang menyimpang terus aku terpengaruh, tidak mungkin lah. Dengan kesombongannya itu Allah punya alasan untuk menyesatkan dia. Ini sesat secara umum loh ya. Termasuk untuk jadi khawarij ya seperti itu. Ya. Ya, karena zaman sekarang itu sosial media, dunia maya ya, semuanya bisa bikin video. Dari golongan apa saja bisa ya, bikin video, entah di YouTube, di TikTok. Mereka menawarkan buah pikiran mereka. Ada yang menawarkan kebenaran, ada yang menawarkan kesesatan juga ada. Nah, kalau kita tidak punya filter yang kuat, ya mending tidak usah gitu kan. Mending tidak usah. Jangan sombong mungkin karena merasa sudah banyak mengaji, terus punya pikiran tidak mungkin terpengaruh, gitu. Jangan sampai. Dan jangan lupa berdoa seperti di Ali Imran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa biar kita hati kita tidak menyimpang murtad setelah mendapat petunjuk. Kemudian berikutnya itu ya, ini tadi bahwa orang yang murtad itu karena meremehkan hal-hal yang seharusnya diwaspadai. Nah, ini ada pendapat dari Ibnu Umar tentang Khawarij. Wa kana Ibnu Umar yarahum sirara khalqillah. Jadi ini Abdullah bin Umar, dia berpendapat bahwa orang Khawarij itu adalah sejelek-jeleknya makhluknya Allah. Ya, sejelek-jeleknya makhluknya Allah. Nah, kita coba lihat syarahnya ya. Syarahnya di sini. Al-Khawarij itu adalah jam'u khorijah. Jadi Khawarij itu jamak, mufradnya adalah khorijah. Ai ta'ifatun kharaju aniddin al-qawim. Mereka adalah sekelompok golongan yang keluar dari agama yang benar. Jadi keluar dari agama yang benar. Kharaju aniddinil qawim. Wahum mubtadi'una. Mereka adalah para pelaku bid'ah. Wasummu bidzalika
li'annahum kharaju ala khiyaril muslimin. Mereka keluar dari pilihan-pilihannya umat Islam. Ya karena benih itu tadi. Mentalnya pengemis, ya disuruh infak tidak mau, ya. Mentalnya gratisan, disuruh berkorban tidak mau. Umpama mereka mau berkorban, itu maunya dihargai, terus dikonversikan dengan keduniaan, terus ada rasa tidak percaya bahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang tidak adil dalam pembagian ghanimah. Kalau Nabi Muhammad aja dibilang tidak adil, apalagi jenengan sekedar takmir masjid atau panitia kurban atau amil zakat, yes, jelas dicurigai. Dan puncak kecurigaan mereka itu ya ini, kharaju ala khiyaril muslimin, ya. Puncak dari kecurigaan mereka ini menyebarkan rasa tidak percaya bahkan kepada Nabi Muhammad, ya. Wa kullu man kharaja an jama'atil muslimin allati ta'malu bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'at alaihil ummah fahuwa khariji. Jadi siapapun yang keluar dari jama'atil muslimin, ini kita sudah tahu ya definisinya ini, yang mana jama'atul muslimin itu mengamalkan kitabillah dan sunnahnya Rasul dan hal-hal yang disepakati oleh umat, maka itu adalah khariji atau orang khawarij. Yaitu tadi karena mentalnya jelek, ya, suka suudon, puncaknya melakukan pemberontakan. Lalu Ibnu Umar juga memberikan ciri-ciri yang lain, ya. Innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Jadi mereka ini ahli Quran, hafal Quran. Cuma mereka itu punya kebiasaan ayat-ayat yang sebenarnya itu ditujukan untuk orang kafir itu dicemeskan atau untuk nyantap, untuk nyerang orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman. Ini adalah bukti kekotoran hati mereka, orang Khawarij, ya. Jadi syaratnya orang mengaji itu adalah bersihkan hati kita terlebih dahulu, ya. Dibersihkan hati kita sehingga dalam ngaji itu kita itu merasa dinasehati, dituturi, ya, diingatkan, ya. Jadi ngaji itu untuk diri kita sendiri. Misalkan kita ngaji membahas tentang orang beriman. Orang beriman itu definisinya ini misalkan. Nah, kita koreksi. Diri kita itu sudah seperti yang dijelaskan itu apa belum? Kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau belum ya segera mengubah sikap. Kan gitu kan? Kalau pas pengajian itu membahas tentang orang munafik atau orang kafir, nah kita koreksi diri, sifatku masih seperti itu apa belum? Kalau masih seperti itu segera berubah, jangan seperti itu, kan gitu. Itu orang ngaji yang benar seperti itu. Kalau orang Khawarij enggak. Jadi ngaji tentang orang kafir, ngaji tentang orang munafik, tentang orang fasik itu dia melihat kiri kanannya, melihat temannya. Wah, ini kelakuan temanku ya. Nah, itu kelakuannya dia, itu kelakuannya dia.
Jadi setelah ngaji itu bukan untuk memperbaiki diri, tapi malah untuk menyerang teman-temannya itu. Nah, itu menyerang teman-temannya itu. Jadi berhubung hatinya kotor, ngaji itu ya tidak merasa dinasihati, tapi malah digunakan untuk menuduh temannya, menuduh temannya. Nah, itu. Dan lebih parahnya lagi, temannya yang nggak tahu apa-apa itu dituduh sama seperti dia, dituduh sama seperti dia. Nah, itu parah itu. Lah, untuk menghadapi orang-orang yang semacam ini, ya misalkan kita dituduh khawarij atau neo khawarij atau apalah di situ, biarkan aja. Yes, memang orang yang hatinya tidak bersih. Ngaji seharusnya untuk dirinya sendiri, tapi malah digunakan untuk nyemes orang lain. Ya, dan kita tidak perlu istilahnya bales sehingga terjadi perdebatan, tidak perlu. Tapi kalau dalam rangka menjelaskan keilmuan, ya silahkan. Tapi konteksnya kalau menjelaskan keilmuan itu kan ilmiah, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau debat ngeladeni orang-orang semacam itu, nah itu nanti jangan-jangan kita sendiri malah yang kena benih khawarij. Karena debat itu karena debat itu sifatnya menjatuhkan lawan debatnya, kan gitu kan, mencari pembenaran terus menjatuhkan lawan debatnya. Perkara orang satu dunia misalkan menuduh kita khawarij dan lain-lain, tidak usah bingung, Allah itu bukan mereka kok. Yang penting kita fokus ngaji, memperbaiki diri, karena hati kita sudah usaha kita bersihkan, diamalkan, lalu didoai agar amal kita diterima oleh Allah. Dan itu tadi, kalau pengen terhindar dari sifat khawarij, bersihkan hati dari kekotoran-kekotorannya, sehingga saat ngaji kita itu merasa dinasihati, ya. Karena di Quran dijelaskan sifatnya orang kafir kayak gini, jangan dicontoh, maksudnya kan gitu. Sifatnya orang munafik kayak gini, jangan dicontoh. Dengan dijelaskan seperti itu bukan kok untuk nyerang orang lain sebagai pelakunya, karena mungkin ada ya urusan pribadi yang tidak terselesaikan terus agama dibawa-bawa, itu ya enggak bener. Terus malah kaya wong gendeng kabeh. Nggih. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.